Bayangkan kehancuran seorang ayah yang harus menguburkan putra kandungnya sendiri. Ratusan hari dia menangis dalam duka hingga seorang anak cacat berwajah hancur mendadak memanggilnya ayah di atas makam tersebut. Misteri pilu mengenai keajaiban takdir ini pasti akan membuat Anda merinding hingga akhir cerita. Sebelum air mata Anda menetes, tolong sapa kami di kolom komentar dari kota mana Anda mulai mendengarkan perjalanan luar biasa ini. Hujan badai menghantam kaca depan mobil mewah yang melaju lambat, menyisiri jalanan menanjak menuju kawasan Ciumbuluit yang dingin. Langit sore di kota Bandung tampak gelap gulita seolah ikut meratapi nasib pria yang duduk diam di balik kemudi. Herman mematikan mesin kendaraannya dengan jari yang kaku kebas tepat di depan gerbang besi tua pemakaman. Dia tidak langsung keluar dari kabin yang hangat, melainkan menatap kosong ke arah deretan batu nisan di kejauhan. Tepat 7 bulan sudah berlalu semenjak tragedi bus sekolah di jurang pegunungan itu merenggut tawa dari rumahnya. Selama ratusan hari yang panjang, dia hanya bernapas sekadar untuk memperpanjang siksaan batin yang meremukkan dada. Satu embusan napas berat lolos dari bibirnya meninggalkan jejak uap tipis di kaca jendela yang mengembung. Tangan kanannya meraih sebuket mawar putih dari kursi penumpang, memegang tangkai bunga itu erat-erat hingga durinya nyaris menembus kulit. Rasa sakit fisik sekecil apapun adalah satu-satunya pelarian untuk mengalihkan pikirannya dari kehancuran jiwa. Udara sedingin es langsung menyergap wajah keriputnya begitu pintu mobil terbuka melawan angin kencang. Sepatu kulit buatan Italia yang ia kenakan seketika tenggelam ke dalam lumpur coklat pekat. Pria parubaya itu sama sekali tidak memedulikan kotoran yang merusak penampilan mahalnya. Tidak ada lagi sisa kesombongan duniawi yang berarti setelah dia harus menguburkan putra tunggalnya yang baru berusia 11 tahun. Air hujan dengan cepat merendam, setelan jas hitamnya membuat pakaian tebal itu menempel layaknya beban bertonton pada pundaknya. Suara rintik air yang menghantam jalanan berbatu terdengar bagaikan ritme detak jantung yang melambat dan putus asa. Perjalanan berjalan kaki menuju area blok utara pemakaman selalu menjadi rutinitas paling menyiksa bagi Herman. Dia sengaja melangkah dengan sangat pelan hingga detik-detik mengerikan di mana matanya harus membaca nama Bayu di atas marmer dingin. Setiap pijakan kakinya di tanah yang lembek menuntut tenaga ekstra yang menguras sisa energinya. Banyak bayangan buruk berkelebat di benaknya tentang peti mati kecil yang dirasa terlalu ringan saat diturunkan ke liang lahat darurat. Kenangan kelam itu menekan pangkal tenggorokannya, memaksa air mata panas bercampur dengan hujan deras di pipinya. Persis ketika dia hendak berbelok di dekat pohon beringin besar, genangan air di bawah sepatunya terciprat keras. Langkah kakinya mendadak terhenti secara kaku seolah sol sepatunya dipaku erat ke dasar bumi. Melalui pandangan yang kabur oleh badai, matanya menangkap sebuah siluet asing yang merusak kesunyian tempat itu. Seseorang sedang berdiri mematung membelakanginya berada tepat di depan pusara milik putranya. Ayah yang berduka itu menyipitkan mata dengan susah payah berusaha menembus tirai air yang menghalangi jarak pandang mereka. Penampakan itu perlahan menjadi lebih jelas, memperlihatkan sosok anak laki-laki yang luar biasa kurus. Tubuh mungil itu hanya dibalut oleh kaos dan celana compang camping yang semuanya basah kuyup menempel pada tulang rusuknya. Bocah asing itu tidak berdiri tegak melainkan menyandarkan separuh berat badannya pada sebatang kayu kasar yang kotor. Kayu rapuh tersebut berfungsi sebagai penyangga darurat menjepit ketiak kurusnya demi menahan kaki kanan yang tampak bengkok dan cacat. Perasaan tidak nyaman dan marah perlahan merayap naik ke dada Herman. Gagasan bahwa ada anak jalanan yang mungkin berniat mencuri bunga atau mengotori makam suci anaknya membuat rahangnya mengeras, menahan emosi. Otot-otot lengannya menegang di balik jas basah bersiap untuk melangkah maju dan mengusir penyusup kecil itu kembali ke jalan raya. Namun sebelum dia bisa mengeluarkan suara bentakan sosok malang di depannya itu mulai bergerak lebih dahulu. Anak kurus itu memutar tubuhnya dengan sangat lambat dan bergetar seakan setiap pergeseran sendi membawa rasa sakit yang tidak tertahankan. Sebuah bekas luka bakar tebal yang kemerahan terlihat jelas membentang secara brutal dari sudut mata kiri hingga membelah dagunya. Pakaian lusuhnya mengeluarkan aroma tanah basah dan jelaga mempertegas penderitaan panjang yang telah dia lewati berbulan-bulan.
Meski separuh wajah itu rusak parah oleh tragedi yang tak terbayangkan, sepasang matanya tetap terbuka lebar menatap sang ayah. Pandangan coklat besar yang teduh itu memiliki binar yang begitu melekat di ingatan Herman hingga membuat dunianya seakan berhenti berputar. Angin pegunungan mendadak berhenti berhembus, menyisakan keheningan mutlak di antara dua manusia yang berdiri di tengah badai. Anak malang itu menarik napas panjang dengan susah payah, membuat dadanya naik turun dengan ritme yang patah-patah. Bibirnya yang pucat pasi dan pecah-pecah perlahan terbuka untuk mengeluarkan suara yang serak dan lemah. Ucapan pendek yang keluar dari mulutnya seketika menghancurkan seluruh realitas yang diyakini keluarga itu selama setengah tahun terakhir. Bocah itu memanggilnya ayah dan berbisik lirih bahwa dirinya masih hidup. Darah di dalam nadi Herman seolah membeku seketika begitu kata ayah itu menyapa gendang telinganya. Lutut pria parubaya itu berguncang hebat, kehilangan sisa tenaga untuk sekadar menopang berat badannya sendiri. Jari tangannya yang sedari tadi mencengkeram buket mawar putih tiba-tiba menjadi sangat lemas, seakan urat-uratnya terputus tanpa daya. Bunga-bunga suci perlambang duka itu terlepas begitu saja, jatuh berhamburan ke atas genangan lumpur coklat pekat. Kelopak mawar yang tadinya bersih kini ternoda kotoran, terinjak oleh kenyataan absurd yang baru saja menghantam kewarasannya. Suara serak anak cacat itu terdengar sangat familiar, menggali paksa luka lama yang susah payah ia kubur dalam-dalam. Pikiran rasionalnya menolak mentah-mentah kejadian ini, menganggap semua pemandangan di depannya hanyalah halusinasi kejam akibat kelelahan mental akut. Selama 7 bulan penuh dia menangis sendirian setiap malam, menenggelamkan diri dalam penyesalan beracun yang tiada henti menggerogoti jiwanya. Bayangan bangkai bus sekolah di dasar jurang pegunungan itu selalu menghantuinya tanpa ampun tepat saat ia mencoba memejamkan mata. Otaknya yang lelah kini berusaha mati-matian mencari alasan logis, menyalahkan cuaca buruk dan udara tipis Bandung yang merusak akal sehat. Tidak mungkin ada anak kecil yang sudah mati bisa bernapas kembali, apalagi berdiri di atas makamnya sendiri dengan kondisi fisik yang sedemikian hancur lebur. Pria malang itu memundurkan langkahnya perlahan menjauh dari sosok kecil yang tampak menakutkan di hadapannya. Secara naluriah sang ayah ingin melindungi hatinya yang tersisa hanya kepingan rapuh di bibir jurang keputusasaan paling dalam. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Herman dengan suara parau yang nyaris tenggelam oleh deru angin kencang kawasan Ciumbuleuit. Anak kurus bertelanjang kaki itu mencoba mengambil satu langkah tertatih mendekati pria tinggi besar yang sedang gemetar ketakutan tersebut. Tongkat kayu kasarnya melesak terlalu dalam ke tanah basah, membuat tubuh mungilnya terhuyung nyaris terjerembab ke depan batu nisan marmer. Luka bakar tebal di wajah sang bocah tampak semakin memilukan saat dia meringis hebat menahan ngilu patah tulang di sendi kaki kanannya. Meskipun tubuhnya nyaris ambruk menahan beban gravitasi, sepasang mata coklat itu terus menatap lurus, memancarkan keputusasaan yang tidak terbantahkan. "Jangan pernah berani main-main dengan orang tua yang sedang berduka," bentak Herman dengan nada bicaranya yang tiba-tiba melengking naik. Kemarahannya meledak liar tak terkendali sebagai upaya putus asa untuk menutupi rasa takut luar biasa yang merayap sedingin es di tengkuknya. Semua surat kabar di kota ini sudah memberitakan tragedi mengenaskan itu, dan kamu pasti hanya pengemis jalanan yang mencari celah kesempatan untuk menipu. Tuduhan kejam itu meluncur bebas dari bibir yang bergetar pucat menjadi perisai terakhir sang pengusaha untuk menangkis harapan palsu yang mematikan. Dia tidak akan membiarkan bajingan manapun mengais belas kasihan kotor dari tragedi kematian Bayu yang merobek keluarganya. Hinaan tajam tersebut menghantam dada bocah malang itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada badai air yang sedari tadi memukuli punggung kurusnya. Air mata panas mulai berlinang deras dari pelupuk matanya, mengalir turun melewati parut luka kemerahan yang mengubah total struktur pipi kirinya. Anak yang kedinginan itu menggelengkan kepalanya pelan menolak keras untuk berbalik arah dari penolakan menyakitkan pria paruh baya tersebut. "Tolong dengarkan aku sebentar saja," isaknya dengan bibir kebiruan yang terus bergemeretak hebat menahan hawa dingin ekstrim. Tangannya memegang erat penyangga kayu lapuk itu hingga buku-buku jarinya memutih pucat, menahan siksaan ngilu tulang dan luka batin yang menyerang bersamaan.
Herman memalingkan wajahnya ke arah pepohonan basah, merasa isi kepalanya berputar kencang persis seperti orang yang sedang dihantam mabuk laut parah. Kegilaan di area pemakaman sepi ini harus segera dihentikan sebelum dia benar-benar berteriak histeris dan kehilangan seluruh akal sehatnya di bawah hujan. Akan tetapi bocah basah kuyup itu kembali menarik napas panjang, mengumpulkan tetes demi tetes sisa tenaganya yang memudar untuk meruntuhkan dinding keraguan tebal sang ayah. Pemuda kecil yang seharusnya baru menginjak usia 11 tahun itu sangat menyadari bahwa penampilan luar fisiknya sama sekali tidak akan bisa dikenali lagi oleh orang tuanya. Oleh karena kesadaran pahit mengenai cacat tubuhnya itulah, dia memutuskan untuk mengambil rute yang sangat berbeda, mempertaruhkan semua sisa harapan pada kepingan ingatan. Suaranya yang lemah bergetar kembali mengudara di sela rintik hujan lebat bersiap untuk mengungkit sebuah rahasia masa kecil yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Suara rintik hujan badai yang menghantam dedaunan basah di sekeliling mereka seolah mereda sejenak memberikan sedikit ruang bagi anak kurus itu untuk berbicara. Ayah ingat tidak bisik bocah tersebut dengan bibir pucat yang bergetar hebat tentang rahasia kecil kita berdua di rumah. Herman seketika terpaku kaku di tempatnya berdiri, merasakan darah di dalam nadinya berhenti mengalir, menunggu kelanjutan kalimat yang menggantung di udara dingin. Anak laki-laki berusia 11 tahun itu menarik napas panjang menahan rasa perih di dadanya yang sesak, lalu kembali bersuara parau. Malam-malam ketika ayah pulang kerja sangat larut dan diam-diam masuk ke kamarku, kita selalu bermain game video balapan mobil berdua. Bocah lusuh itu tersenyum pahit di bawah guyuran hujan mengingat masa lalu yang terasa sangat jauh sebelum neraka merenggut semua kebahagiaannya. Saat membuka pintu dan berbisik bahwa ini adalah rahasia jagoan pria, karena ibu pasti akan marah besar kalau sampai ketahuan. Kalimat sederhana yang meluncur dari mulut mungil itu bagaikan petir menyambar yang menghantam tepat di ulu hati sang pengusaha kaya. Rahasia manis antara ayah dan anak itu sama sekali tidak pernah ditulis oleh satupun wartawan di surat kabar manapun di kota Bandung. Tidak ada orang asing yang mungkin mengetahui rutinitas larut malam mereka, apalagi dengan detail kalimat ancaman dari ibu yang persis sama. Tubuh besar Herman mulai bergetar hebat, tak terkendali kehilangan seluruh pertahanan mentalnya yang selama 7 bulan ini ia bangun dengan susah payah. Seketika itu juga pria paruh baya yang malang tersebut kehilangan seluruh sisa tenaganya membiarkan kedua lututnya terhempas dengan sangat keras. Tulang keringnya menghantam genangan lumpur coklat pekat di area pemakaman Ciumbu Lewit tanpa dia pedulikan sama sekali. Cipratan kotoran basah mengenai wajah keriputnya, namun ia terlalu syok untuk menyadari noda pekat yang tidak merusak penampilan matalnya. Air mata panas mulai mengalir sangat deras menembus tirai hujan badai yang menusuk tulang mengaburkan pandangannya yang terus terpaku pada sosok rapuh di depan nisannya. Mulutnya terbuka dan tertutup beberapa kali secara putus asa, berusaha memanggil nama putranya dengan keras tetapi hanya isakan tertahan yang berhasil keluar dari rongga dadanya. Bocah kurus bernama Bayu itu mengatupkan rahangnya menahan rasa sakit luar biasa di sendi kaki kanannya, lalu melangkah maju dengan sangat lambat. Tongkat kayu daruratnya tiba-tiba tergelincir di atas gundukan tanah basah membuat anak malang itu terhuyung ke depan nyaris terjatuh mencium bumi. Tepat sebelum wajah cacat itu menghantam lumpur, sepasang lengan besar yang gemetar berhasil menangkap tubuh mungilnya dengan sangat erat. Herman mendekap anak yang basah kuyup itu ke dalam dadanya, memeluknya dengan keputusasaan yang begitu dalam, seolah takut putranya akan kembali menghilang menjadi asap tipis. Rintihan pelan segera lolos dari bibir pecah-pecah Bayu, karena pelukan kuat sang ayah tidak sengaja menekan tulang rusuknya yang belum sembuh sempurna. Menyadari rintihan kesakitan yang sangat memilukan itu, cengkeraman sang pengusaha segera melonggar, namun tangannya tetap merengkuh punggung bergetar putranya dengan penuh kelembutan pelindung. Suhu tubuh mereka yang sebelumnya membeku oleh udara pegunungan perlahan, mulai terasa hangat berkat aliran kasih sayang tulus yang meledak di tengah badai. Tangisan pilu sang ayah memecah keheningan mencekam di blok utara, pemakaman menyatu sempurna dengan suara gemuruh guntur yang saling bersahutan di langit gelap.
Anakku tercinta, rintih Herman berulang kali dengan suara pecah sambil membelai punggung putranya yang kini terasa kurus dan menyedihkan akibat kelaparan panjang. Selama lebih dari 200 hari terakhir dia hidup bagaikan mayat berjalan di dalam rumah besarnya, meyakini bahwa jagoan kecilnya telah beristirahat selamanya di balik tanah dingin ini. Sekarang secara ajaib dan tidak masuk akal, kepingan jiwanya yang sempat hilang telah kembali utuh, bernapas dan berdenyut hangat berada tepat di dalam dekapannya sendiri. Pria berjas basah itu menangkup wajah cacat putranya dengan kedua telapak tangan lebarnya, mengusap sangat lembut parut luka tebal yang membelah pipi kiri anak tersebut. Kesedihan yang baru seketika mencekik lehernya tanpa ampun saat jemari kasarnya merasakan betapa rusaknya kulit wajah Bayu menjadi bukti nyata dari siksaan neraka yang telah dilaluinya. Otak rasional Herman akhirnya mulai bekerja kembali secara perlahan, menyusun ribuan pertanyaan logis yang saling berbenturan panik di dalam kepalanya yang pening. Fakta menakjubkan bahwa putranya masih hidup adalah sebuah keajaiban mutlak dari Tuhan, namun kondisi fisiknya yang hancur lebur justru membuka kotak Pandora penuh kengerian misterius. Ketakutan terbesar kini mulai merayapi benak sang ayah, memikirkan penderitaan kejam macam apa yang memaksa anak sekecil ini bertahan hidup sendirian di luar sana. Pengusaha itu menatap lurus ke dalam kedalaman mata coklat putranya, mencoba mencari secercah jawaban dari tatapan lelah anak berusia 11 tahun tersebut. Lalu dengan suara yang nyaris berbisik pelan, namun dipenuhi keputusasaan absolut, sang ayah menanyakan hal yang paling menakutkan nuraninya. "Tolong katakan padaku, Nak, bagaimana caramu bisa selamat dari api mengerikan itu, dan di mana saja kamu bersembunyi selama 7 bulan ini?" Deru angin kencang di kawasan Ciumbuleuit terasa semakin menusuk tulang saat mereka berdua masih berpelukan erat di atas lumpur pekat. Bayu menyandarkan kepalanya yang basah kuyup ke dada bidang sang ayah, mencari sisa kehangatan dari balik jas tebal yang basah. Napas anak laki-laki berusia 11 tahun itu terdengar sangat berat dan tersengal-sengal berjuang keras melawan udara dingin pegunungan yang ekstrim. Herman perlahan melepaskan dekapannya dengan penuh kehati-hatian, membimbing tubuh kurus putranya untuk duduk berlindung di tepian marmer makam yang bersih. Batu nisan dingin tersebut kini menjadi tempat bersandar sementara bagi bocah malang yang sedang gemetar hebat menahan beban memori masa lalunya. Kenangan mengerikan tentang kecelakaan 7 bulan lalu secara perlahan merayap naik ke permukaan, mencekik kerongkongan anak malang tersebut tanpa ampun. Suaranya mulai bergetar pelan dan putus-putus, menceritakan kembali momen menakutkan saat bau daging terbakar menyengat tajam di dalam kabin bus sekolah. Pecahan kaca jendela yang tajam menyayat kulitnya tanpa henti tepat sebelum kobaran api besar menjilat sisi kiri wajahnya dengan sangat brutal. Rasa sakit yang sama sekali tidak terbayangkan itu membuat pandangannya langsung gelap total, mengantarkannya pada lorong ketidaksadaran yang sangat panjang. Ketika kelopak matanya berhasil terbuka kembali setelah entah berapa lama, aroma obat menyengat langsung menyerang indera penciumannya di sebuah bangsal rumah sakit umum yang kotor. Langit-langit ruangan usang itu tampak kusam dan bernoda kecoklatan, sementara perban putih tebal yang gatal membalut separuh kepalanya yang terasa mau pecah berkeping-keping. Pria parubaya di sampingnya hanya bisa mendengarkan kisah itu dengan rahang terkatup rapat, merasakan mual luar biasa membayangkan siksaan putranya. Dokter jaga di fasilitas terpencil tersebut mengatakan kepada perawat bahwa pasien kecil ini sangat beruntung bisa selamat meskipun kaki kanannya hancur berantakan. Masalah paling menakutkan bagi bocah itu justru baru saja dimulai karena ransel sekolahnya telah habis menjadi abu, menghilangkan seluruh kartu identitas penting. Lebih parah dari luka fisiknya, benturan keras mematikan di tengkoraknya telah menghapus seluruh ingatan berharga di dalam otak kecilnya yang rapuh. Dia sama sekali tidak ingat nama aslinya, tidak tahu alamat rumah mewahnya di utara Bandung, apalagi nomor telepon keluarganya sendiri. Dunia asing di sekelilingnya terasa sangat menakutkan dan mengancam, dipenuhi oleh wajah-wajah orang dewasa tidak dikenal yang terus menanyakan identitasnya tanpa henti setiap pagi. Kebingungan total tersebut mengurungnya dengan kejam di dalam ruang gelap tanpa ujung, memaksanya menahan rasa ngilu, patah tulang sendirian selama berminggu-minggu. Mendengar pengakuan menyayat hati dari bibir pucat itu, dada sang pengusaha kaya terasa seakan ditimpa oleh balok beton raksasa yang tidak terlihat.
Air mata penyesalan kembali menggenang deras di pelupuk matanya, menyadari betapa gagalnya dia sebagai pelindung utama bagi darah dagingnya sendiri di saat paling kritis. Tidak satupun guru dari sekolah dasar yang selamat mampu mengenali wajah putranya kala itu, karena luka bakar parah telah merusak seluruh fitur aslinya. Namun di tengah aliran kisah tragis yang menyesakkan dada itu, sebuah kejanggalan logika yang sangat besar tiba-tiba menghantam pikiran rasional sang ayah. Apabila anak kandungnya ini benar-benar selamat dari maut, lalu terdampar dengan kondisi amnesia parah di rumah sakit terpencil, maka ada satu fakta lain yang sangat mengerikan. Tatapan ngeri pria berjas basah itu perlahan turun, bergetar, melewati pundak kurus Bayu, langsung menuju ke arah gundukan tanah di bawah sepatu mereka. Pusara marmer mahal yang sedari tadi mereka jadikan tempat bersandar jelas menyimpan sebuah peti mati berisi tubuh kaku yang telah dia tangisi selama ratusan malam yang sepi. Pegunungan seketika merayapi seluruh tulang belakang Herman, menyadarkannya pada sebuah kesalahan prosedural yang sangat fatal. Keluarganya telah menangisi jasad hangus yang salah menyelenggarakan pemakaman mewah yang penuh air mata untuk seorang anak kecil asing yang tidak mereka kenal sama sekali. Mulutnya seketika terasa sangat kering dan getir, bercampur rasa logam saat kenyataan pahit yang memutarbalikkan logika itu perlahan meresap masuk ke dalam akal sehatnya. Dengan kedua tangan yang masih bergetar hebat memegangi pundak putranya, dia memaksakan diri untuk menelan ludah yang terasa perih, lalu melontarkan satu pertanyaan paling menakutkan. Lantas siapa sebenarnya bocah malang tidak bernasib baik yang sedang terkubur diam di bawah kaki kita ini? Tanyanya dengan suara serak yang nyaris hilang, ditelan gemuruh hujan. Hujan deras masih mengguyur kawasan pemakaman Ciumbuleuit tanpa menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Angin dingin menusuk tulang dari lereng pegunungan, membuat suasana di antara deretan batu nisan itu terasa semakin mencekam. Pertanyaan Herman yang meluncur dengan gemetar seolah tertelan oleh keheningan kelam yang tiba-tiba menyelimuti mereka berdua. Bayu menundukkan wajahnya yang penuh bekas luka menatap nanar ke arah genangan lumpur coklat tepat di bawah kakinya yang cacat. Anak laki-laki berusia 11 tahun itu menarik napas sangat pelan, seakan mengumpulkan serpihan keberanian untuk membongkar kebenaran yang menyayat hati. Ayah harus tahu, bisik bocah malang tersebut dengan bibir pucat pasi, bahwa ada penumpang lain di dalam bus sekolah kita waktu itu. Penjelasan awal ini seketika memicu detak jantung sang pengusaha kaya untuk berpacu lebih liar dari sebelumnya. Seseorang yang sama sekali tidak ada di dalam daftar murid resmi ikut serta dalam perjalanan mematikan menuju jurang tersebut. Pria parubaya berjas basah itu menyipitkan matanya yang merah berusaha mencerna kalimat putranya di tengah deru badai yang memekakkan telinga. Guru olahraga kami merasa sangat kasihan lanjut bocah kurus itu terputus-putus pada seorang anak jalanan yatim piatu yang sering berkeliaran di dekat gerbang sekolah. Nama anak laki-laki malang itu adalah Galang, dan dia tidak memiliki keluarga sama sekali di kota Bandung ini. Pendidik berhati mulia itu diam-diam menyelundupkannya masuk ke bangku belakang sekadar ingin memberikan hari libur yang membahagiakan bagi jiwa kecil yang selalu kelaparan tersebut. Fakta tragis yang meluncur dari mulut Bayu perlahan merangkai sebuah teka-teki mengerikan di dalam kepala Herman yang berdenyut hebat. Beban berat dari kebenaran tak terduga ini menekan ulu hati pria berduka itu, memaksanya menahan napas dalam-dalam. Ukuran tubuh Galang dan potongan rambutnya sangat mirip denganku, ucap putranya dengan suara yang nyaris tenggelam oleh bunyi guntur. Ketika kobaran api neraka itu menghanguskan seisi kabin bus, fisik anak jalanan malang tersebut terbakar parah hingga tidak bisa dikenali lagi oleh siapapun. Kesadaran brutal yang tiba-tiba menghantam akal sehat sang ayah membuatnya memejamkan mata dengan sangat kuat menahan rasa mual yang melilit perutnya. Ratusan hari yang lalu, di kamar mayat yang dingin dia dan istrinya Ratna terlalu hancur oleh kesedihan yang membutakan mata batin. Mereka berdua sama sekali tidak mampu berpikir jernih saat petugas rumah sakit menyodorkan jenazah seukuran anak mereka yang telah rusak parah akibat tragedi mengerikan itu. Kesedihan ekstrim nyatanya telah menipu penglihatan suami istri tersebut, membiarkan asumsi menyakitkan mengalahkan kewaspadaan logika.
Rasa bersalah yang teramat dalam kini mengalir deras menggantikan darah di nadinya, menyadari bahwa dia telah menguburkan anak orang lain di bawah nisan mahal keluarganya. Jagoan kecilnya meraih sebelah tangan besar ayahnya yang gemetar. Meremasnya lembut dengan jari-jarinya yang kurus dan kotor, mencoba menyalurkan sedikit ketenangan. Sentuhan dingin dari kulit putranya yang melepuh justru membuat sang ayah semakin merasa menjadi orang tua yang tidak berguna. Butuh waktu berbulan-bulan lamanya bagi ingatanku yang hancur untuk kembali menyusun kepingan masa lalu di ranjang bangsal yang bau obat. Pemuda kecil itu mengusap sisa air hujan di pipi kirinya yang kasar mengingat betapa menyiksanya masa pemulihan tanpa ada satupun wajah yang dia kenal. Malam-malam yang panjang dihabiskannya dengan menatap langit-langit kusam, berjuang keras, mencari satu saja nama yang bisa menghubungkannya dengan dunia luar. Suatu sore yang sangat sepi, sebuah bayangan tentang halaman rumah mewah kita di utara tiba-tiba melintas jelas di dalam benakku yang pening. Nama lengkap ayah dan ibu seketika muncul begitu saja, memberiku secercah harapan terang untuk segera keluar dari mimpi buruk yang mengurungku tanpa ampun. Herman menatap tajam langsung ke dalam mata coklat jagoannya, merasakan kebingungan baru yang segera memicu gejolak emosi di dadanya yang sesak. Jika kamu sudah mengingat semuanya sejak lama, tanya sang ayah dengan nada frustrasi yang tertahan, mengapa kamu tidak langsung menghubungi kami untuk menjemputmu pulang? Pertanyaan logis tersebut membuat bahu kurus Bayu merosot turun memancarkan aura kesedihan yang jauh lebih pekat daripada badai yang mengepung mereka di pusara itu. Aku sudah berusaha menelepon ke rumah berkali-kali, jawab bocah itu sambil terisak pelan. Namun seseorang yang sangat ayah percayai di sana justru menuduhku sebagai penipu dan membuangku kembali ke kejamnya jalanan. Bayu menelan ludah dengan susah payah, membiarkan air mata bercampur dengan rintik badai di pipinya yang hancur. Suara bocah 11 tahun itu terdengar sangat rapuh saat dia menceritakan usahanya mencari koin receh di sekitar rumah sakit. Memori menyakitkan tentang bilik telepon umum yang berkarat kembali membuat bahu kurusnya bergetar hebat di bawah guyuran hujan. Aku menekan nomor rumah kita dengan jari yang gemetar kegirangan berharap mendengar suara hangat ibu yang selalu merindukanku. Namun justru Bisumi yang mengangkat panggilan darurat itu dengan nada bicara yang sangat kasar dan penuh amarah. Pengurus rumah tangga kita tersebut mengira aku adalah penipu kejam yang sengaja mempermainkan duka keluarga majikannya demi uang tebusan. Dia meneriakiku dengan sumpah serapah yang menyayat hati sebelum akhirnya membanting gagang telepon dan memblokir nomor tersebut selamanya. Mendengar pengakuan polos yang menghancurkan jiwa itu, Herman seketika merasa bumi di bawah telapak kakinya runtuh berguguran. Pria paruh baya ini tiba-tiba teringat instruksi tegasnya sendiri 7 bulan yang lalu di ruang keluarga yang sepi. Saat itu, dia memang memerintahkan asisten rumah tangganya untuk mengabaikan semua panggilan asing yang mencoba memeras mereka. Perintah perlindungan yang bermaksud baik tersebut nyatanya justru memutus satu-satunya jalan pulang bagi darah dagingnya yang terluka parah. Setelah pihak rumah sakit umum memaksaku keluar karena tidak ada biaya dunia luar, terasa seperti monster raksasa yang siap menelanku hidup-hidup. Anak kurus bertelanjang kaki itu melanjutkan kisahnya menceritakan malam-malam panjang yang membeku di emperan toko kawasan alun-alun Bandung. Tanpa sepeser uang pun di kantong celananya yang robek, dia terpaksa mengais sisa makanan berjamur dari tong sampah pinggir jalan. Rasa lapar yang mencakar lambung kosongnya setiap subuh jauh lebih menyiksa daripada rasa ngilu di tulang kakinya yang patah. Beberapa kali dia mencoba berjalan tertatih menuju kawasan elit di utara, namun kakinya yang bengkok selalu menyerah sebelum mencapai tujuan. Orang-orang dewasa yang berlalu lalang hanya menatapnya dengan pandangan jijik, mengira dirinya hanyalah pengemis berwajah cacat yang membawa penyakit menular. Penolakan demi penolakan brutal dari masyarakat kota ini perlahan membunuh sisa harapan di dalam dada kecilnya yang sesak. Setiap kali hujan turun sangat deras di pertengahan malam, dia hanya bisa meringkuk kedinginan di bawah jembatan beton yang kotor. Isakan tangis yang memilukan kembali lolos dari bibir Bayu. Pengusaha kaya raya itu tidak sanggup lagi membayangkan penderitaan putranya, lalu dengan cepat merengkuh tubuh basah tersebut kembali ke pelukannya.
Kehangatan yang menjalar dari dada bidang sang ayah perlahan menenangkan getaran hebat yang menyiksa tulang rusuk bocah 11 tahun ini. Kita tidak akan membahas masa lalu kelam itu mulai hari ini, dan seterusnya, bisik Herman dengan suara serak yang dipenuhi janji suci. "Oi, akan memastikan kamu mendapatkan semua hakmu kembali, dan tidak ada satu orang pun yang berani menyakitimu lagi di dunia ini." Pria berjas basah itu segera bangkit berdiri, menantang hembusan angin pegunungan Ciumbuluit yang masih mengamuk tanpa ampun di sekitar mereka. Dia menundukkan badannya yang tinggi besar, lalu meraih sebelah lengan kurus putranya dengan sangat lembut dan penuh kehati-hatian. "Mari kita tinggalkan tempat mengerikan ini sekarang juga," ucapnya sambil membantu anak malang itu menyeimbangkan diri di atas lumpur pekat. Bayu meringis kesakitan saat menumpukan berat badannya pada tongkat kayu rapuh, namun sebuah senyuman kecil akhirnya terukir di bibir pucatnya. Langkah demi langkah mereka lewati dengan sangat lambat menyusuri jalan setapak berbatu yang licin menuju pintu gerbang utama pemakaman. Setiap pijakan kaki cacat putranya nyaris tergelincir tangan besar Herman selalu siap menahan dan menariknya kembali ke posisi aman. Perjalanan pendek sejauh belasan meter itu terasa bagaikan mendaki gunung yang terjal akibat kelelahan fisik dan emosional yang mendera. Mobil mewah berwarna hitam yang terparkir sunyi di kejauhan kini terlihat seperti sebuah benteng penyelamat yang paling ditunggu-tunggu. Pintu penumpang depan segera dibuka lebar oleh sang ayah, membiarkan hawa hangat dari pemanas ruangan kabin menyapu wajah mereka berdua. Dengan bantuan yang sangat perlahan, bocah kurus itu akhirnya berhasil mendaratkan tubuh letihnya di atas jok kulit yang empuk. Aroma khas parfum mobil yang sangat dia kenali dari masa kecilnya seketika membawa perasaan damai yang berbulan-bulan hilang. Herman menutup pintu kendaraan dengan rapat, mengunci badai dingin di luar sana sebelum akhirnya dia sendiri duduk di kursi kemudi. Jemari pria parubaya itu masih gemetar hebat ketika dia merogoh saku jasnya yang basah kuyup untuk mengambil telepon seluler. Benda elektronik berlayar sentuh tersebut terasa sangat berat di telapak tangannya, seolah menyimpan bom waktu yang siap meledak. Ada satu rintangan emosional terakhir yang sangat menakutkan sebelum mereka berdua bisa benar-benar pulang dan menyelesaikan semua mimpi buruk ini. Dia harus segera menghubungi Ratna yang sedang meratap sendirian di rumah besar mereka dengan kondisi jiwa yang hancur. Memberitahu seorang ibu yang kehilangan kewarasannya bahwa putra yang selama ini dia tangisi di dalam kubur ternyata sedang duduk bersembunyi di sebelahnya. Mesin mobil menyala dengan deruman halus memecah keheningan di pelataran parkir pemakaman yang mulai menggelap. Herman menginjak pedal gas secara perlahan, membawa kendaraan mewah itu menembus tirai hujan lebat meninggalkan kawasan Ciumbuluit yang membeku. Jalanan menurun yang berkelok tajam di tebing pegunungan terlihat sangat licin dan berbahaya menuntut konsentrasi penuh dari balik kemudi. Wiper kaca depan berayun sangat cepat menyapu aliran air deras yang terus-menerus menghalangi jarak pandang sang pengusaha parubaya. Di kursi penumpang sebelah kirinya, Bayu duduk meringkuk rapat dengan tubuh gemetar, menyandarkan kepala cacatnya di dekat jendela kaca. Udara hangat dari sistem pemanas kabin perlahan mengeringkan kaos lusuhnya yang basah kuyup, namun hawa dingin dari masa lalu masih mencengkeram erat tulang rusuknya. Sesekali mata coklat bocah 11 tahun itu melirik ngeri pada pantulan wajahnya sendiri di kaca berembun, merasa takut pada wujudnya yang telah hancur. Kecemasan luar biasa mulai mencekik leher anak malang ini, memikirkan bagaimana reaksi ibunya nanti melihat putra kesayangannya berubah menjadi monster jalanan. Pria berjas basah di sampingnya juga merasakan ketegangan batin yang sama besarnya hingga jemarinya mencengkeram setir berlapis kulit dengan sangat kuat. Dia harus segera menelepon istrinya di rumah besar mereka sebelum kendaraan ini tiba secara tiba-tiba melintasi pekarangan depan. Kejutan emosional sebesar ini sangat berpotensi membunuh seseorang yang sedang menderita depresi berat jika tidak disampaikan dengan sangat hati-hati dan penuh perhitungan. Keputusan berat pun diambil demi mencegah serangan jantung mendadak yang bisa menghancurkan sisa kewarasan wanita tersebut. Tangan kanan Herman akhirnya meraba dashboard mobil yang menyala redup, menekan tombol panggil cepat menuju nomor telepon rumah perlindungan mereka. Nada sambung terdengar menggema nyaring melalui sistem suara nirkabel kendaraan berpadu
dengan suara guntur yang terus menyambar di luar sana. Detak jantung ayah yang cemas ini berpacu sangat liar menghitung setiap detik yang berlalu lambat dengan dahi dipenuhi keringat dingin. Pada deringan keempat yang terasa bagaikan siksaan panjang, sebuah suara wanita yang sangat parau dan lemah akhirnya menyapa dari ujung bentangan sinyal nirkabel. Ratna terdengar seperti manusia pesimis yang telah kehilangan seluruh sisa jiwanya, menyapa suaminya dengan nada datar tanpa sedikit pun gairah hidup. Mendengar keputusasaan pekat dalam suara serak istrinya itu, kerongkongan sang pengemudi seketika terasa terkunci rapat membuat napasnya tertahan cukup lama di pangkal tenggorokan. "Tolong dengarkan aku baik-baik di sana," sayang ucap sang pengusaha dengan bibir bergetar hebat memecah kesunyian mencekam di dalam kabin kedap suara tersebut. "Aku membawa sebuah kabar gila yang sangat mustahil untuk dipercaya, namun kamu harus berjanji untuk tetap duduk bernapas dan tidak jatuh pingsan." Wanita malang di seberang sambungan telepon itu terdiam sejenak sebelum akhirnya menuntut penjelasan dengan nada sangat lelah mengenai kejadian aneh apa yang sedang berlangsung. Suami yang sedang menyetir tegang itu segera melirik sekilas ke arah kursi penumpang menatap bola mata putranya yang membulat penuh ketakutan. "Anak kita ternyata tidak pernah berada di dalam bus yang hancur di jurang pegunungan itu 7 bulan yang lalu," bisik Herman dengan suara pecah menahan tangis. "Bayu kecil kita nyatanya masih hidup, dan sekarang dia sedang duduk di sebelahku bernapas bersamaku di dalam mobil hitam ini." Kalimat pendek tersebut seketika menghentikan putaran waktu, membekukan seluruh pasokan oksigen di dalam ruangan mobil yang terus melaju kencang menembus badai. Hanya terdengar suara tarikan napas yang memburu dari pengeras suara menandakan kepanikan absolut yang sedang menyerang dinding mental Ratna di rumah. "Jangan pernah berani mempermainkan seorang ibu gila sepertiku," rintih wanita yang hancur itu, menuduh suaminya sedang kehilangan akal sehat akibat kesedihan ekstrim. "Demi Tuhan, aku sama sekali tidak sedang berhalusinasi," di bawah hujan balas pria tua itu sambil membanting setir menghindari lubang jalanan yang dalam. "Bocah kecil ini benar-benar darah daging kita yang berhasil selamat dari lautan api, meski kini dia harus pulang dengan banyak luka bakar di wajahnya. Kami berdua akan tiba di depan pekarangan rumah dalam waktu kurang dari 5 menit, jadi tolong persiapkan dirimu sekuat tenaga untuk menyambut keajaiban ini." Seketika itu juga sebuah jeritan histeris yang sangat panjang dan menyayat hati meledak hebat dari dalam perangkat speaker telepon dashboard. Suara tangisan melengking yang penuh dengan ketidakpercayaan sekaligus kelegaan absolut itu terus bergema mengiris udara tepat ketika lampu sorot kendaraan mereka menerangi gerbang besi menjulang di kawasan Elit Utara. Lampu sorot mobil mewah itu membelah tirai hujan badai yang semakin mengamuk di kawasan Elit Bandung Utara. Kendaraan hitam pekat ini melambat secara perlahan mendekati pos penjagaan berlapis baja yang menjaga ketat privasi seluruh penghuninya. Ban karet berdecit pelan bergesekan dengan aspal jalanan yang basah, menciptakan suara desisan tajam di tengah malam kelam. Di dalam kabin kedap suara tersebut, Bayu menenggelamkan tubuh kurusnya semakin dalam, menyandarkan punggung ke jok kulit beraroma parfum mahal. Jantung anak laki-laki berusia 11 tahun itu berdegup liar tiada henti menghantam tulang rusuknya yang menonjol tajam dari balik kulit. Pemandangan tembok beton tinggi dan deretan pepohonan palem yang familiar justru memicu gelombang teror psikologis yang mencekik lehernya tanpa ampun. Dia merasa sangat kotor dan hina membayangkan harus kembali memasuki istana masa kecilnya dengan wujud fisik yang telah hancur lebur. Tangan mungilnya yang kedinginan mencengkeram erat tongkat kayu kasarnya, seolah benda lapuk itu adalah satu-satunya jangkar kewarasan. Herman yang duduk tegang di balik kemudi dapat merasakan kepanikan hebat putranya, lalu mengulurkan sebelah tangan besarnya. Sentuhan hangat pria paruh-baya itu mengusap lutut bocah tersebut, berusaha menyalurkan sisa ketenangan yang dia miliki. Kaca jendela di sisi pengemudi akhirnya bergerak turun dengan desingan pelan, membiarkan angin pegunungan menyergap masuk tanpa halangan. Seorang petugas keamanan berseragam rapi melangkah cepat keluar dari bilik pos jaga sambil memegang payung besar menembus guyuran air. Pria bertubuh tegap itu menundukkan badannya bersiap menyapa sang majikan dengan senyuman sopan yang sudah menjadi prosedur wajib. Namun rutinitas malam yang membosankan itu seketika berubah menjadi tatapan horor saat matanya menangkap sosok asing di kursi penumpang.
Cahaya lampu kuning dari pos pemeriksaan menyinari jelas wajah cacat seorang anak gembel yang duduk berdampingan dengan pengusaha paling dihormati ini. Tuan Herman mohon maaf sebelumnya, ucap penjaga itu dengan suara tergagap hebat, menahan kebingungan luar biasa yang melanda pikiran. Apakah Anda benar-benar dalam keadaan sadar saat memutuskan untuk membawa masuk pengemis kotor ini ke area kediaman pribadi keluarga besar? Pertanyaan polos, namun sangat merendahkan itu, memicu letupan amarah yang dahsyat di dalam dada ayah yang sedang kelelahan tersebut. Rahang sang pengusaha mengeras kuat menahan keinginan untuk melompat keluar demi melindungi martabat putranya yang sudah lama hancur. Buka gerbang besi ini sekarang juga, desis Herman dengan otoritas mutlak tanpa menyisakan celah sedikit pun untuk bantahan apapun. Anak malang ini adalah putra kandungku yang telah pulang dan aku tidak akan menoleransi satupun pertanyaan lagi pada malam ini. Petugas keamanan itu menelan ludah dengan susah payah membiarkan wajahnya memucat pasi mendengar deklarasi gila yang baru saja diucapkan majikannya. Seluruh penghuni perumahan elit ini sangat mengingat tragedi maut 7 bulan lalu yang telah merenggut pewaris tunggal keluarga kaya raya tersebut. Tangan penjaga yang bergetar hebat itu bergegas menekan tombol pembuka otomatis di panel dinding, membiarkan portal baja raksasa di depan mereka bergeser mundur. Mobil pekat ini pun kembali melaju pelan menyusuri jalan masuk berbatu alam yang licin, membelah taman megah kediaman mereka yang sangat luas. Hujan deras masih terus menghantam atap kendaraan tanpa ampun, menyamarkan deruman mesin 6 silinder yang akhirnya berhenti tepat di dekat anak tangga beranda. Pintu kayu jati berukir raksasa di ujung teras nyatanya sudah terbuka sangat lebar, memancarkan cahaya lampu kristal ke arah jalanan gelap. Bayu menahan napasnya dengan paru-paru bergemuruh saat Herman bergegas turun dari kursi kemudi. Suami Ratna itu menggunakan punggung lebarnya sebagai perisai dari badai membantu putranya yang cacat untuk berdiri tertatih keluar dari kabin yang rendah. Pergerakan lambat yang memutar sendi panggul itu menimbulkan rasa ngilu luar biasa di kaki kanan Bayu, memaksanya meringis perih menahan penderitaan fisik. Tongkat kayu darurat milik sang bocah akhirnya menyentuh paving block basah, menciptakan bunyi benturan pelan di tengah suara guntur yang memekakan telinga. Tepat pada detik yang sangat mencekam itulah pandangan anak malam ini terangkat ragu-ragu menembus tirai air yang mengaburkan jarak pandang ke arah rumahnya. Di ujung anak tangga teras yang terang benderang berdiri sesosok wanita berpakaian tidur sutra tipis tanpa mengenakan alas kaki di atas lantai pualam yang dingin. Ratna membiarkan tubuhnya diguyur cipratan hujan es tanpa rasa peduli sedikit pun, berdiri mematung layaknya sebuah arca mati dengan kedua mata membulat sempurna. Ibu yang hancur hatinya itu menatap tajam menembus kegelapan malam, terkunci sepenuhnya pada wujud mengerikan yang baru saja turun dari mobil suaminya. Hujan es berjatuhan dengan keras menghantam ubin pualam teras depan yang terasa sedingin lemari pendingin. Wanita berpakaian tidur sutra tipis itu sama sekali tidak memedulikan tubuhnya yang menggigil hebat diterjang badai pegunungan. Ratna berdiri mematung layaknya sebuah patung pualam putih, mengunci pandangannya pada sosok kecil yang bersandar lelah di badan mobil hitam. Jarak 3 meter di antara mereka terasa bagaikan jurang tak berdasar yang dipenuhi kabut ketidakpastian mematikan. Pikiran ibu yang sedang hancur ini menolak mentah-mentah untuk mempercayai penglihatannya sendiri, takut jika malam ini hanyalah puncak kegilaan dari depresi panjangnya. Sosok kurus berlumuran lumpur di depannya terlihat sangat berbeda dari ingatan terakhir tentang putra kesayangannya. Rambut hitam berkilau milik anak itu telah hilang digantikan oleh kebotakan tidak beraturan akibat luka bakar parah di kulit kepalanya. Separuh wajah yang hancur oleh api bos sekolah tersebut menciptakan ilusi bayangan monster kecil di bawah cahaya lampu teras yang berkedip. Herman berdiri diam di tengah guyuran air, menahan napasnya dengan dada bergemuruh, membiarkan istrinya memproses kejutan emosional ini sendiri. Langkah kaki telanjang sang ibu mulai bergerak maju dengan sangat lambat, terseret-seret di atas genangan air hujan yang dingin. Setiap pergerakan jemari kakinya yang pucat
membawa beban keraguan psikologis luar biasa, takut bahwa ilusi indah ini akan menguap menjadi asap tipis. Bayu menahan isak tangisnya kuat-kuat meremas tongkat kayu lapuknya dengan tangan gemetar, menanti vonis penolakan dari wanita yang melahirkannya. Anak laki-laki berusia 11 tahun itu sangat menyadari betapa mengerikan wujud aslinya sekarang sehingga dia menundukkan wajah cacatnya dalam-dalam. Namun ujung dagunya yang penuh parut kemerahan disentuh dengan sangat hati-hati oleh jemari lentik Ratna yang sedingin balok es. Wanita paruh baya tersebut mengangkat perlahan wajah bocah lusuh ini, memaksa sepasang mata coklat jagoannya untuk menatap lurus ke arahnya. "Tolong beritahu aku sekarang juga," bisik sang ibu dengan suara bergetar yang nyaris pecah mengenai makanan apa yang bisa membunuhmu sejak masih bayi. Ujian keibuan yang sangat mendadak ini meluncur menembus deru angin kencang Bandung Utara, menjadi pertahanan terakhir akal sehatnya. "Udang laut dan kepiting," jawab anak kurus itu dengan napas tersengal, karena tenggorokanku akan membengkak parah jika menelannya tanpa sengaja. Mendengar jawaban akurat tersebut, lutut wanita bergaun sutra ini mulai goyah kehilangan separuh tenaga untuk menopang berat badannya. Dia mengambil satu tarikan napas pendek yang menyakitkan, membiarkan air mata panas bercampur dengan hujan badai mengalir membasahi pipinya yang tirus. "Lalu apa ketakutan terbesarmu di malam hari?" tuntut Ratna dengan nada yang semakin melengking, berusaha menghancurkan sisa keraguan yang menyiksa nuraninya. "Gelap gulita di dalam kamar," sahut Bayu sambil menggigit bibirnya yang membiru sebelum ayah membelikan lampu tidur berbentuk pesawat luar angkasa 7 bulan lalu. Bukti ingatan yang sangat spesifik itu menghantam dada sang ibu layaknya palu godam raksasa, meruntuhkan dinding tebal penyangkalannya hingga rata dengan tanah. "Dan lagu apa yang selalu aku nyanyikan?" tanya wanita itu, putus asa untuk mengusir monster jahat di bawah tempat tidurmu. Bocah cacat tersebut perlahan membuka mulutnya yang kering, mulai melantunkan sebuah nada sumbang yang sangat pelan, diiringi ritme ketukan guntur yang bersahutan. Nyanyian Nina Bobo tentang bintang kecil penjaga tidur mengalun parau dari pita suaranya yang rusak merobek malam kelam dengan kelembutan yang mematikan. Tepat pada detik nada terakhir itu diucapkan, Ratna seketika jatuh berlutut di atas lantai basah, merengkuh kuat-kuat tubuh kotor putranya ke dalam pelukan yang menghancurkan jiwa. Jeritan tangis histeris segera meledak menenggelamkan gemuruh badai di kawasan elit tersebut, membawa kelegaan yang tidak terukur besarnya. Ibu yang malang ini sama sekali tidak memedulikan bau tanah basah atau kasarnya bekas luka bakar yang bergesekan dengan wajah cantiknya. "Anakku yang tampan," akhirnya pulang teriaknya berulang kali di sela isak tangis memilukan menciumi seluruh permukaan kulit cacat putranya dengan penuh kasih sayang liar. Herman segera menjatuhkan dirinya ke atas genangan air. Di samping mereka berdua memeluk istri dan darah dagingnya secara bersamaan membentuk sebuah benteng perlindungan yang kokoh. Ketiga manusia yang sempat dihancurkan oleh takdir ini saling menangis dan tertawa secara bergantian menyalurkan rasa rindu yang tertahan selama lebih dari 200 hari lamanya. Hawa dingin dari lantai marmer tidak lagi mampu menembus kulit mereka karena kehangatan keluarga telah membakar habis semua keputusasaan kelam di masa lalu. Setelah tangisan panjang itu sedikit mereda, sang suami perlahan membantu Ratna untuk berdiri tegak menyadari bahwa putra mereka masih menggigil hebat akibat kelaparan ekstrem. "Mari kita masuk ke dalam sekarang juga, sayang," bujuk pengusaha itu dengan suara parau yang lembut sambil memungut tongkat kayu penyangga milik Bayu. Mereka bertiga akhirnya membalikan badan melangkah tertatih melewati ambang pintu ganda yang menjulang tinggi bersiap menghadapi kenyataan baru di dalam istana yang terang benderang tersebut. Cahaya terang benderang dari lampu kristal raksasa di ruang tamu seketika menyilaukan pandangan mata Copeland Bayu yang sudah terbiasa dengan kegelapan jalanan. Masuknya udara hangat dari mesin pemanas ruangan berlapis karpet tebal itu sangat bertolak belakang dengan kondisi tubuh kurusnya yang kotor dan menggigil hebat. Tepat di ujung koridor kualam yang mengkilap berdiri sesosok wanita parubaya berseragam asisten rumah tangga mematung kaku dengan mulut terbuka lebar. Bisumi menutupi wajah keriputnya menggunakan kedua telapak tangan yang bergetar menyaksikan majikannya memapah seorang anak cacat berpenampilan gembel. Lutut pengurus rumah tangga yang sudah mengabdi belasan tahun ini tiba-tiba terasa lemas kehilangan seluruh tenaga saat mengenali raut wajah familiar di balik parut luka tersebut.
Tangisan penyesalan luar biasa langsung meledak dari dadanya yang sesak menyadari bahwa pemuda bersuara serak di ujung telepon berbulan-bulan. Lalu nyatanya benar-benar tuan muda kesayangan. Ampuni kesalahan fatal hamba hina ini. Tuan ratap wanita tua itu sambil menjatuhkan diri ke atas lantai marmer, menutupi kebodohannya sendiri di masa lalu. Bayu tersenyum dengan sangat lemah menahan ngilu di kakinya, lalu menganggukkan kepala secara perlahan untuk memberikan pengampunan tulus tanpa syarat. Perasaan bersalah yang mencekik leher pelayan setia itu sedikit mereda meskipun dia bersumpah di dalam hati untuk menebus dosa besarnya seumur hidup. Sang nyonya rumah segera mengambil alih komando seluruh ruangan, memerintahkan bawahannya untuk memanaskan air mandi dan memasakkan hidangan paling lezat malam ini. Sayangnya rintangan fisik paling menyiksa baru saja menampakkan wujud aslinya ketika rombongan kecil itu tiba di depan akses utama menuju ke lantai 2. Anak tangga marmer megah yang melingkar indah ini dahulu sering dijadikan arena bermain lari-larian yang menyenangkan sebelum bencana merenggut segalanya. Kini struktur kolam tersebut menjelma menjadi gunung terjal yang sangat mengerikan bagi kaki kanan sang pewaris yang telah hancur dan bengkok secara permanen. Herman bergegas menundukkan badannya yang besar, mencoba mengangkat tubuh jagoannya secara langsung untuk menghindari penderitaan panjang di tangga berbatu. Tulang-tulang rapuh anak malang itu justru berderak nyeri akibat tekanan mendadak memicu rintihan kesakitan melengking yang menghentikan niat baik ayahnya seketika. Pendakian menyiksa pun terpaksa dimulai dengan sangat lambat, mengharuskan bocah cacat itu duduk di setiap undakan, lalu mengangkat pinggulnya menggunakan kedua lengan yang gemetar. Ratna berjalan merangkak di belakang putranya dengan derai air mata, duka menahan punggung kecil tersebut setiap kali keseimbangannya goyah, memancarkan naluri pelindung keibuan. Keringat sebesar biji jagung mengucur deras dari dahi anak berusia 11 tahun ini, saat dia akhirnya berhasil mencapai ujung koridor atas dengan napas terputus-putus. Ruangan berendam utama yang hangat dipenuhi uap tebal, beraroma lavender, menenangkan menjadi tempat suci pertama di mana kotoran jalanan itu dihapuskan selamanya. Selesai membersihkan setiap inci kulitnya yang dipenuhi bekas luka bakar, dengan penuh kehati-hatian sebuah realitas baru kembali menampar kesadaran orang tuanya. Pakaian tidur flanel bermotif pahlawan super yang selalu tersimpan rapi di dalam lemarinya sekarang disarungkan menutupi raga yang penuh cacat, menghasilkan pemandangan memilukan. Kaos kesayangannya itu kini terlihat sangat kebesaran, bagaikan tenda darurat menggantung longgar menyedihkan di tubuh yang kekurangan gizi ekstrim, mempertegas penyusutan massa ototnya secara brutal. Tuan rumah kembali membimbing jagoannya turun ke ruang makan secara ekstra, hati-hati memastikan tidak ada lagi benturan keras yang menyiksa sendi kaki tersebut. Bau sedap kaldu ayam dan rempah-rempah masakan sang pelayan langsung menyergap penciuman tajam mereka saat tiba di depan meja kayu mahoni raksasa. Porsi makanan hangat di atas piring porselen putih itu sudah tersaji rapi, menunggu untuk menyelamatkan lambung kosong yang selama ini hanya mengais sisa sampah busuk. Tangan kecil yang masih bergetar hebat itu mengambil sendok perak berlapis emas, memasukkan satu suapan kuah ke dalam mulutnya, lalu menelan perlahan. Perut bocah malang yang sudah mengecil secara drastis akibat kelaparan 7 bulan berturut-turut nyatanya menolak keras untuk menerima lebih dari 3 suapan. Sepasang suami istri kaya raya ini hanya bisa menatap nanar penuh kegetiran batin, menyadari betapa panjang dan menyakitkannya jalan pemulihan medis anak mereka nanti. Keheningan absolut perlahan merayapi ruang makan mewah yang luas tersebut, hanya menyisakan bunyi denting jam dinding antik bundar di sudut ruangan yang sejuk. Wanita bergaun sutra itu menggenggam erat jari jemari putranya, melintasi meja memberikan kekuatan batin, tanpa suara menghadapi momen pembongkaran rahasia yang paling dihindari. Anak laki-laki berwajah hancur itu menengadahkan dagunya yang penuh parut kemerahan, menatap langsung ke dalam mata sayu ayah dan ibunya dengan raut wajah menegang. Ingatan terburuk mengenai asal-muasal semua tragedi mengerikan di pegunungan sebentar lagi harus dia bongkar secara paksa demi menjawab kebingungan besar keluarganya. Tarikan napas memburu, dan dalam mengawali sebuah kalimat pembuka yang sangat menyiksa bersiap menyeret pikiran kedua orang tuanya masuk ke tengah kobaran api neraka di dasar jurang. Sendok perak berlapis emas itu perlahan diturunkan kembali ke atas piring porselen putih
menghasilkan bunyi denting pelan yang bergema. Tangan kurus Bayu tiba-tiba bergetar hebat, tidak terkendali saat ingatan mengerikan tentang hari nahas itu kembali menyerang saraf otaknya secara paksa. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan membasahi dahi anak berusia 11 tahun ini, lalu menetes perlahan melewati parut luka kemerahan di pipinya. Sendi rahangnya terasa sangat kaku dan nyeri berjuang keras menahan gejolak trauma psikologis yang mendadak bangkit dari dasar alam bawah sadarnya. Herman dan Ratna duduk membeku di kursi ukir masing-masing menahan tarikan napas mereka dalam keheningan ruang makan yang kini terasa sangat mencekik kerongkongan. Sang ibu segera mencondongkan tubuhnya ke depan meja mahoni, mengusap punggung bergetar putranya dengan sentuhan selembut sutra untuk menenangkannya. Udara sejuk dari mesin pendingin di dalam ruangan mewah tersebut seketika terasa semakin tebal dan berat, seolah menyerap seluruh keputusasaan pekat dari masa lalu kelam mereka. Perjalanan karya wisata menuju lokasi taman rekreasi itu pada awalnya dipenuhi oleh nyanyian riang gembira dari seluruh murid sekolah dasar di dalam box. Suara tawa nyaring anak-anak malang yang sedang bergembira seketika terputus secara brutal oleh jeritan remblong dan bunyi bising logam raksasa yang saling bergesekan kencang. Kendaraan penumpang berukuran besar dengan cat kuning terang itu terpelanting sangat keras keluar dari jalur aspal pegunungan yang licin terjun bebas melayang menuju dasar jurang berbatu tajam. Bocah malang ini teraduk hebat tepat sebelum bagian belakang kepalanya menghantam bingkai kaca jendela tebal. Kegelapan total yang pekat sempat merenggut kesadarannya selama beberapa saat, menenggelamkan rasa sakit luar biasa ke dalam dasar jurang ketidaksadaran sementara. Bau kimia menyengat dari bahan bakar bensin yang tumpah ruah membasahi lantai perlahan, bercampur dengan asap hitam tebal, akhirnya memaksa kelopak mata anak itu untuk terbuka kembali. Pemandangan mengerikan di dalam kabin bus yang hancur lebur tanpa bentuk nyaris, menyerupai gambaran nyata neraka yang bocor jatuh menimpa dunia manusia yang fana. Lidah api bersuhu tinggi mulai menjilat rakus bagian depan kendaraan yang ringsek, mengirimkan hawa pembakaran mematikan yang melepuhkan kulit wajah Bayu dengan sangat sadis. Jeritan minta tolong teman-teman, sekelasnya bergema memilukan di antara himpitan puing-puing logam menyayat hati nurani, terdalam di tengah badai kepanikan absolut yang mencekam. Anak laki-laki yang terluka parah ini berusaha keras untuk bangkit berdiri, menembus asap namun tubuhnya langsung jatuh tersungkur keras akibat tulang penyangga kaki kanannya yang telah remuk berkeping-keping. Rasa ngilu tajam yang melumpuhkan akal sehat seakan menusuk paksa sumsum tulang belakangnya tanpa ampun setiap kali dia memaksakan diri untuk menyeret pinggulnya maju. Serpihan kaca jendela tajam yang berserakan menutupi lantai kabin miring merobek tanpa ampun. Kulit lengan kurusnya menambah aliran darah segar yang menetes di tengah suhu mendidih. Tepat di dekat lorong kursi barisan paling belakang, yang terlipat hancur pandangan matanya yang perih menangkap sosok tubuh asing berbaju lusuh, tergeletak pasrah dalam kondisi tidak berdaya. Galang sang penumpang gelap dari kerasnya jalanan kota tampak terdiam sangat kaku dengan luka robek fatal di kepala tanpa memberikan sedikit pun respons ketika bahunya diguncang berulang kali. Udara panas beracun yang semakin pekat mencekik kerongkongan mobilnya, memecut pewaris keluarga kaya ini untuk terus merangkak putus asa menuju celah jendela darurat yang pecah. Rerumputan liar basah di luar bangkai kendaraan raksasa yang berasap tersebut akhirnya menyambut raga lelahnya yang berlumuran darah segar hanya beberapa detik sebelum bunyi ledakan susulan menghancurkan seluruh sisa kerangka bus. Cerita sangat mengerikan yang baru saja meluncur dari bibir pecah-pecah itu pun terhenti sejenak ditutup oleh tarikan napas panjang yang bergetar memotong kesunyian malam di ruang makan. Isakan tangis pilu yang menyayat hati segera meledak keras dari dada Ratna yang langsung menerjang maju merengkuh erat wajah cacat putranya mencoba melindunginya dari gigitan monster kenangan masa lalu. Pengusaha parubaya berpakaian rapi di ujung meja panjang hanya mampu meneteskan air mata kepedihan dalam diam, merutuki garis takdir dan ketidakberdayaannya sendiri sebagai sosok ayah pelindung utama. Malam panjang yang dipenuhi oleh pengakuan emosional tragis dan genangan air mata itu perlahan merangkak sangat lambat menuju batas pergantian hari, menyisakan kelelahan batin ekstrim yang menguras setiap tetes sisa energi keluarga.
Bocah penyintas trauma berat ini akhirnya dibopong penuh kehati-hatian kembali ke kamar tidur masa kecilnya menggunakan sisa tenaga orang tuanya yang nyaris habis terkuras. Tubuh kurusnya yang penuh balutan luka perlahan diletakkan di atas kasur pegas empuk, langsung jatuh terlelap lelah di dalam pelukan hangat ibunya yang menolak keras untuk sekadar memejamkan mata walau sedetik. Kegelapan badai menakutkan yang menyelimuti kaca jendela di luar sana perlahan mulai memudar terang digantikan oleh semburat cahaya keemasan matahari pagi dari arah ufuk timur. Terbitnya fajar bersuhu dingin yang tenang di kawasan elit hunian Bandung Utara ini nyatanya sama sekali tidak membawa tiket kedamaian abadi bagi kepingan keluarga yang baru saja bersatu kembali. Sinar terang yang berhasil menyusup menembus celah gorden beludru tebal di kamar tidur justru meresmikan pembukaan babak baru dari realitas ancaman medis yang jauh lebih menakutkan. Bel pintu utama rumah marmer raksasa itu berbunyi sangat nyaring tepat pada pukul 8 pagi yang cerah mengusir paksa sisa kesunyian dari sisa malam yang mencekam. Kedatangan Dr. Surya dengan tas perlengkapan medisnya sudah terlihat berdiri tegap menunggu di ambang pintu ukir siap menjatuhkan vonis penilaian fisik paling menyakitkan bagi sang putra mahkota yang hancur. Pintu utama berbahan kayu jati raksasa itu terbuka perlahan diiringi derit pelan engselnya menyambut udara pagi Bandung Utara yang dingin. Bisumi berdiri dengan postur membungkuk hormat mempersilakan seorang pria tua berkacamata tebal untuk melangkah masuk ke dalam serambi pualam. Dr. Surya berjalan tergesa-gesa melewati koridor mewah tersebut, membawa tas medis kulit berwarna hitam yang selalu setia menemaninya puluhan tahun. Sahabat lama keluarga kaya ini nyaris menjatuhkan peralatannya ke atas lantai mengkilap tepat ketika matanya menangkap sosok kurus di ruang keluarga. Bayu duduk tenang di atas sofa beludru merah marun, mengenakan pakaian tidur flanel kebesarannya sambil menatap lurus ke arah sang tenaga medis. Pria lanjut usia itu seketika menutupi mulutnya dengan telapak tangan yang bergetar hebat merasakan syok luar biasa menghantam dada rentanya. Logika ilmiah yang dia pelajari seumur hidupnya mendadak runtuh berkeping-keping melihat anak laki-laki berusia 11 tahun yang sudah lama dinyatakan meninggal dunia. Langkah kaki sang dokter terasa sangat berat dan kaku saat dia memaksakan diri untuk mendekati meja kaca bundar di tengah ruangan sejuk itu. Herman dan Ratna berdiri mendampingi putra tunggal mereka dengan wajah tegang menahan napas dalam-dalam menunggu penilaian profesional yang paling menakutkan. Pemeriksaan fisik segera dimulai dengan sangat hati-hati, membiarkan jemari keriput yang dilapisi sarung tangan karet putih menyentuh parut luka kemerahan di pipi Bayu. Helaan napas panjang penuh rasa frustrasi berulang kali lolos dari bibir pucat Dr. Surya setiap kali stetoskopnya berpindah memindai permukaan dada kurus tersebut. Tragedi mengerikan 7 bulan lalu di jurang pegunungan benar-benar meninggalkan jejak kehancuran permanen yang merampas masa kecil jagoan keluarga ini tanpa ampun. Bagian paling menyayat hati akhirnya tiba ketika kain celana panjang flanel itu disingkap ke atas, memperlihatkan kondisi kaki kanan yang tumbuh melengkung cacat. Raut wajah ahli medis senior ini langsung berubah menjadi merah padam, menahan amarah melihat hasil penyambungan tulang patah yang dilakukan secara sembarangan. Fasilitas kesehatan umum terpencil yang merawat bocah malang ini dahulu telah melakukan kelalaian prosedural paling brutal, membiarkan retakan tulangnya menyatu dalam posisi miring. Pria berkacamata itu perlahan menegakkan punggungnya yang letih melepas sarung tangan karet tersebut dengan tarikan kasar, lalu menatap tajam ke arah sepasang orang tua yang cemas. Kerusakan struktural pada tungkai bawah anak kalian ini sangatlah parah, bisik sang dokter dengan nada suara parau yang menyiksa memecah keheningan. Akses ke seluruh rumah sakit terbaik di negeri ini, bentuk kakinya tidak akan pernah bisa kembali lurus sempurna seperti sedia kala sebelum kecelakaan maut itu terjadi. Rangkaian operasi bedah besar yang sangat menyakitkan harus segera dijadwalkan secara bertahap selama bertahun-tahun hanya untuk mengurangi rasa ngilu saat dia melangkah.
Mendengar vonis masa depan yang begitu gelap dan penuh siksaan fisik itu, bahu Ratna merosot lemas kehilangan tenaga, sementara air mata kembali membasahi kedua pipinya. Suaminya segera merengkuh pinggang wanita malang tersebut dengan sebelah tangan yang gemetar berusaha menjadi pilar kekuatan terakhir di tengah badai keputusasaan yang baru memuncak. Namun reaksi yang sangat mengejutkan justru datang dari bibir pecah-pecah sang pasien kecil yang tiba-tiba tersenyum sangat tipis memamerkan ketabahan mental luar biasa. "Aku sama sekali tidak peduli jika harus berjalan pincang seumur hidupku," ucap Bayu dengan suara serak, namun sangat tenang selama aku bisa terus tinggal di rumah ini bersama ayah dan ibu. Kedewasaan prematur akibat penderitaan jalanan yang dipaksakan pada anak usia 11 tahun ini seketika membuat seluruh orang dewasa di ruangan tersebut tertunduk malu menangisi keadaan. Pengusaha kaya raya itu mengusap lembut kepala putranya, yang botak tidak beraturan merasakan kebanggaan bercampur kepedihan menyayat hati, menyadari betapa kuatnya jiwa jagoan kecilnya sekarang. Pemeriksaan kesehatan darurat di pagi yang dingin itu akhirnya selesai, namun kelegaan emosional keluarga ini nyatanya harus segera berakhir terputus oleh dering telepon yang sangat nyaring. Herman merogoh saku celananya dengan cepat untuk menjawab panggilan dari pengacara pribadinya, membiarkan raut wajahnya kembali menegang keras, merespons informasi hukum dari seberang sana. Sistem birokrasi negara menuntut pembuktian nyata atas klaim kembalinya sang pewaris yang telah mati, memaksa mereka untuk keluar dari benteng perlindungan rumah ini sekarang juga. Pria parubaya itu mematikan sambungan telepon genggamnya dengan jemari kaku, lalu menatap istrinya yang masih menangis, menyampaikan kabar buruk mengenai agenda hukum yang menyiksa. "Kita harus membawa Bayu menuju markas kepolisian pusat kota siang ini," jelas sang kepala keluarga dengan nada sangat berat memutar otak untuk melindungi anak mereka. Inspektur Harris yang terkenal sangat sinis dan penuh kecurigaan telah menunggu di ruang interogasi bersiap untuk menguliti setiap kebenaran identitas putra kita tanpa belas kasihan sedikit pun. Bangunan tua markas kepolisian kota Bandung itu tampak sangat mengintimidasi dengan cat dinding luar yang mulai mengelupas kusam. Hawa lembab beraroma kopi basi dan debu seketika menyergap penciuman keluarga kaya ini begitu mereka melangkah masuk melewati pintu kaca ganda. Lorong sempit di dalam gedung tersebut terasa sangat sesak, dipenuhi oleh hiruk-pikuk petugas berseragam yang berlalu lalang membawa tumpukan dokumen tebal. Suara mesin tik kuno yang berderak berisik dari setiap sudut ruangan menciptakan atmosfer penindasan psikologis yang mencekik kerongkongan Bayu. Anak laki-laki berusia 11 tahun itu menggenggam erat tangan ibunya sambil terus berusaha menyeimbangkan tubuh kurusnya di atas tongkat kayu kasar. Setiap pijakan kakinya yang cacat di atas ubin kotor bermotif kotak hitam putih menuntut tenaga ekstra yang membuat napasnya tersengal pelan. Ratna menatap sekeliling dengan perasaan jijik bercampur cemas, tidak pernah membayangkan putra mahkotanya harus menginjakan kaki di tempat kumuh semacam ini. Herman memimpin jalan di depan mereka dengan rahang mengeras, menahan letupan amarah yang mendidih di dalam dada, bersiap menghadapi birokrasi hukum yang menyiksa. Ujung lorong gelap itu akhirnya membawa rombongan kecil ini ke sebuah ruang interogasi pengap yang hanya diterangi oleh satu lampu gantung berkedip tidak stabil. Di balik meja besi berkarat di tengah ruangan tersebut, duduklah Inspektur Harris menyambut kedatangan mereka dengan sorot mata yang sangat sinis dan merendahkan. Pria berkumis tebal dengan seragam kusut itu tidak menunjukkan sedikit pun rasa simpati saat melihat kondisi fisik sang pasien kecil yang hancur lebur. Dia justru menyalakan sebatang rokok kretek dengan gerakan lambat menghembuskan asap beracunnya ke udara sebelum menyuruh keluarga pengusaha itu untuk duduk di kursi kayu keras. Pertanyaan pertama yang meluncur dari bibir petugas hukum ini terdengar sangat tajam dan menghina, menembus langsung ke dasar martabat keluarga tersebut. Apakah kalian benar-benar yakin bahwa gembel cacat ini adalah pewaris sah yang hilang selidik sang inspektur dengan nada mengejek sambil mengetuk ballpointnya di atas buku catatan. Keringat lengket mulai mengalir deras membasahi kirah kemeja mahal sang ayah, memperburuk rasa frustrasi akibat sirkulasi udara yang mati total di dalam ruangan sempit itu. Rasa sakit di persendian kaki kanan Bayu
semakin tidak tertahankan memaksanya untuk terus menggeser posisi duduknya di atas perabotan kayu yang sangat tidak nyaman. Tuduhan tidak berdasar dari pihak berwenang seketika memicu kemarahan meledak dari dalam diri sang kepala keluarga yang langsung memukul permukaan meja besi dengan kepalan tangannya yang besar. Istri pengusaha itu ikut menangis histeris menahan amarah tidak terima darah dagingnya, yang baru saja selamat dari maut dituduh sebagai penipu licik pemburu harta warisan. Namun sebelum keributan di ruangan sempit itu semakin memanas, suara serak Bayu tiba-tiba memotong perdebatan sengit tersebut dengan ketegasan yang luar biasa. "Aku sama sekali tidak menginginkan uang sepeser pun dari siapa saja," teriak bocah 11 tahun itu dengan dada bergemuruh menatap tajam langsung ke manik mata sang petugas penegak hukum. Penderitaan selama 7 bulan tidur di emperan toko yang membeku telah mengajarinya cara untuk membela harga diri tanpa harus mengandalkan kekayaan orang tuanya. Keberanian tidak terduga dari anak sekecil itu nyatanya berhasil membungkam mulut Inspektur Harris selama beberapa detik, memaksanya untuk memperbaiki posisi duduknya menjadi lebih tegak. Petugas kepolisian itu berdehem pelan untuk menutupi rasa terkejutnya lalu mulai menjelaskan bahwa prosedur hukum tetap menuntut bukti ilmiah yang tidak bisa dibantah melalui hasil tes DNA resmi. "Kami sudah melakukan pengambilan sampel darah pagi ini bersama Dr. Surya," tegas Herman dengan suara menggelegar yang memantul keras di dinding pengap ruang interogasi tersebut. Dokumen medis itu sedang diproses secara kilat di laboratorium pusat, dan hasilnya akan keluar besok pagi untuk membungkam semua kecurigaan kotor institusi ini. Inspektur berkumis tebal itu hanya menganggukkan kepalanya dengan lambat mencatat pernyataan emosional sang ayah tanpa sedikit pun mengubah raut wajah datarnya. Meskipun begitu, ada satu protokol wajib lagi yang harus segera dilaksanakan, ucap pria berseragam tersebut dengan nada suara datar yang mendadak terasa sangat menakutkan. "Kedua, efektivis kenai kesalahan identifikasi korban kecelakaan bus sekolah ini memaksa pihak berwenang untuk membuka kembali investigasi lapangan secara menyeluruh tanpa terkecuali." Ruangan gelap berlapis cat kusam itu kembali diliputi keheningan yang mencekik napas saat keluarga kaya raya ini berusaha mencerna makna terselubung dari kalimat birokratis barusan. Jantung Ratna tiba-tiba berdegup sangat kencang, merasakan firasat buruk yang luar biasa. Kelam merayap perlahan menyusuri tulang belakangnya yang mulai berkeringat dingin. "Apa maksud sebenarnya dari pernyataan Anda?" barusan tuntut sang ibu dengan bibir bergetar hebat, memeluk erat pundak kurus putranya yang masih bertumpu pada tongkat kayu lapuk. Kalimat balasan yang keluar dari mulut aparat kepolisian itu seketika menghancurkan sisa pertahanan mental mereka, melemparkan jiwa keluarga ini kembali ke dalam jurang teror terdalam. "Atas nama hukum tata negara yang berlaku, kami harus melakukan penggalian ulang di area pemakaman Ciumbuleuit besok pagi," deklarasi Inspektur Harris tanpa memedulikan jeritan tertahan sang ibu. "Makam suci yang selama 7 bulan ini kalian sirami dengan air mata duka harus segera dibongkar secara paksa demi mengangkat jasad anak jalanan yang ada di dalamnya." Bocah cacat itu menelan ludah dengan susah payah membayangkan tubuh temannya yang bernama Galang kini telah hancur dimakan oleh waktu di bawah tanah lembab. Bayangan mengerikan tentang peti mati berlumpur yang akan ditarik paksa dari liang lahat langsung menyergap benak Herman, membuatnya mual dan nyaris muntah di tempat duduknya. Proses autopsi ulang terhadap sisa kerangka yang sudah membusuk tersebut adalah satu-satunya jalan keluar untuk membebaskan putra kalian dari status orang mati secara legal. Tidak ada satupun doa penutup yang bisa menyelamatkan mereka saat ini dari keharusan melihat langsung pembongkaran pusara tragis yang menguras kewarasan jiwa. Kengerian absolut kini menyelimuti seluruh anggota keluarga malang tersebut, menyadari bahwa mereka harus kembali menghadapi trauma menyengat di tengah badai pegunungan esok hari. Mimpi buruk mengenai peti jenazah kecil yang membusuk di bawah tanah itu sebentar lagi akan menjadi kenyataan paling menyiksa yang harus mereka saksikan dengan kedua mata telanjang. Pagi hari merayap sangat lambat di kediaman mewah keluarga pengusaha tersebut, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Suasana tegang menyelimuti seluruh penjuru ruangan, seolah udara di dalam rumah berkarpet tebal itu menolak untuk dihirup dengan bebas. Herman duduk termenung di dekat pesawat telepon ruang tengah dengan mata merah berair akibat kurang tidur selama berhari-hari. Tepat pada pukul 9:15 dering nyaring mesin komunikasi itu memecah keheningan yang sedari tadi menyiksa batin mereka.
Tangan besar yang gemetar hebat secara tidak terkendali segera mengangkat gagang telepon dengan penuh keputusasaan sekaligus harapan besar. Suara Dr. Surya terdengar sangat jelas dari seberang jaringan nirkabel membawa secercah berita kebenaran yang paling dinanti oleh keluarga ini. Hasil uji genetika dari Laboratorium Forensik Pusat akhirnya mengonfirmasi identitas biologi secara absolut tanpa menyisakan celah keraguan sedikitpun. Kecocokan untayan DNA mencapai angka persentase sempurna, membuktikan secara sah secara medis bahwa bocah cacat itu murni darah daging mereka. Ratna langsung menjatuhkan lututnya ke lantai pualam dingin menangis terseduh-seduh melepaskan ketegangan sambil memeluk erat putranya yang kebingungan. Beban psikologis luar biasa berat yang selama ini menghancurkan kewarasan keluarga kaya raya tersebut seketika terangkat menguap ke udara pagi. Namun, kelegaan emosional yang begitu indah itu ternyata hanya berlangsung sangat singkat sebelum kenyataan pahit birokrasi kembali memanggil. Sang kepala keluarga harus segera memenuhi instruksi kepolisian menuju kawasan pemakaman Ciumbuleuit yang masih membeku akibat sisa badai semalam. Pria parubaya ini melarang keras agar istri dan anaknya menolak untuk ikut serta demi melindungi mental rapuh mereka dari kengerian absolut. Bayu menatap kepergian mobil ayahnya dengan pandangan sangat kosong, menyandarkan tubuh kurus yang lelah pada tongkat kayu lapuk di ambang pintu. Terasa bagaikan melintasi lorong waktu yang gelap menuju gerbang neraka yang terbuka lebar. Awan abu-abu pekat masih menggantung sangat rendah di atas langit utara Bandung, menyembunyikan kehangatan sinar matahari di balik kabut tebal. Setibanya di blok pekuburan utara yang sunyi, pemandangan aktivitas hukum yang sangat mengerikan sudah menunggu tepat di depan batu nisan marmer keluarganya. Inspektur Haris berdiri mematung sambil menghisap rokok kretek bersama beberapa petugas berbaju hazmat bersiap melakukan tugas pembongkaran yang paling menjijikan. Alat penggali tanah mulai diayunkan membelah permukaan bumi dengan suara berdebum yang memekakkan telinga merobek kedamaian tempat peristirahatan terakhir tersebut. Lumpur cokelat pekat bercampur genangan air hujan semalam terlempar liar ke segala arah seiring berjalannya proses penggalian liang lahat yang basah. Bau tanah lumut yang sangat menyengat perlahan tergantikan oleh aroma kematian pekat yang menusuk tajam langsung ke dalam pangkal tenggorokan. Ayah dari anak yang selamat itu memundurkan langkah kakinya, menahan rasa mual yang melilit lambung dengan menutup hidung menggunakan kain sapu tangan tebal. Peti mati kayu berukuran kecil yang dahulu dia turunkan dengan derai air mata kini kembali ditarik paksa naik menjauhi dasar lubang yang gelap. Engsel penutup yang sudah mulai lapuk dimakan kelembapan tanah pegunungan itu dibuka paksa menggunakan linggis besi panjang oleh tim ahli identifikasi kepolisian kota. Bunyi derak material rapuh yang patah terbelah dua menggema mengerikan di tengah hembusan angin pagi yang sangat membekukan aliran darah. Isi di dalam wadah sempit berlapis kain putih kusam tersebut seketika membuat akal sehat sang pengusaha malang terhenti berdetak sekian detik. Sisa-sisa kerangka tubuh manusia yang telah tertimbun selama ratusan hari lamanya terbaring diam tanpa bentuk dalam kondisi kerusakan biologis yang sangat mengenaskan. Pakaian compang camping kotor yang masih melekat pada tulang belulang rapuh itu menjadi saksi bisu tak terbantahkan dari kejamnya penderitaan jalanan yang pernah anak ini lalui. Dokter forensik mulai mengumpulkan sampel jaringan yang tersisa dengan sangat hati-hati untuk melengkapi dokumen legal bagi pembebasan status kewarganegaraan putranya. Tatapan mata pengusaha kaya raya itu sama sekali tidak bisa lepas dari tengkorak kecil malang yang telah menggantikan posisi jagoannya di bawah tanah. Anak jalanan tanpa keluarga yang bernama Galang ini nyatanya mati hangus sendirian dalam tragedi bus tanpa ada satupun pelukan hangat dari seorang ibu. Rasa bersalah yang teramat dalam dan menyesakkan dada kembali meremas kuat ulu hati Herman menyadari betapa ironisnya putaran roda takdir bekerja memisahkan nyawa. Seandainya guru olahraga sekolah dasar itu tidak berbaik hati membawa gembel lapar ini, maka putra kandungnya lah yang akan hancur menjadi abu di dasar jurang berbatu. Hutang nyawa misterius yang tidak akan pernah bisa dibayar lunas dengan harta benda ini seakan mengikat batin sang ayah pada sisa kerangka tersebut
kepolisian menghampirinya dengan raut wajah sangat birokratis dan tanpa emosi, memberitahu bahwa tumpukan tulang tidak dikenal ini akan segera disingkirkan ke fasilitas pemakaman massal umum. Mendengar rencana pembuangan kejam dari institusi negara itu, urat leher pria paruh baya ini seketika menegang keras menahan amarah suci yang mendidih membakar kewarasannya. Dia melangkah maju dengan sangat gagah berani mendekati peti mati kotor tersebut, mengabaikan bau busuk menyengat yang membuat kedua bola matanya memerah perih. Sebuah sumpah sakral yang sangat mengikat jiwa akhirnya meluncur tegas dari bibir gemetar pria itu, berjanji untuk memberikan upacara penghormatan terakhir yang paling bermartabat bagi sang pahlawan kecil yang terlupakan. 3 hari setelah pembongkaran makam yang mengerikan itu, langit kota Bandung akhirnya tampak cerah menyinari kawasan Ciumbuluit dengan kehangatan yang sangat lembut. Angin pegunungan yang biasanya menusuk tulang dengan kejam, kini berhembus pelan menyapu deretan batu nisan, membawa kedamaian abadi bagi jiwa-jiwa yang tertidur. Herman menepati janji sucinya tanpa ragu sedikit pun, berdiri tegak di atas tanah basah, memberikan sebuah upacara pemakaman yang sangat bermartabat. Dia telah mengeluarkan biaya yang luar biasa besar untuk memastikan anak jalanan Malang yang telah menggantikan posisi putranya mendapatkan penghormatan terakhir layaknya seorang pahlawan. Peti mati kayu jati berukir indah yang masih baru diturunkan secara perlahan ke dalam liang lahat, diiringi lantunan doa dari pemuka agama yang menyejukkan batin. Aroma bunga melati dan mawar segar bercampur dengan bau tanah galian menciptakan suasana duka yang tidak lagi mencekik kerongkongan, melainkan memberikan kelegaan emosional absolut. Meskipun kaki kanannya masih terasa sangat ngilu dan dibalut perban medis tebal bayu bersikeras kuat untuk hadir berdiri di tepi lubang kubur tersebut. Bocah laki-laki berusia 11 tahun ini menyandarkan tubuh kurusnya pada tongkat penyangga baru, menatap penuh haru pada nisan marmer putih bertuliskan nama Galang. Tangan kecil yang dipenuhi parut luka bakar itu bergetar pelan menahan hawa dingin pagi saat menaburkan kelopak mawar ke atas gundukan tanah merah. Sebuah bisikan terima kasih yang sangat tulus dan menyayat hati meluncur dari bibir pecah-pecahnya, berjanji untuk menjalani sisa umurnya dengan penuh makna demi mereka berdua. Ratna merangkul bahu suaminya dengan erat dari arah samping, meneteskan air mata. Kelegaan yang luar biasa jernih menyadari bahwa bayangan kelam kematian benar-benar telah berlalu. Roda waktu terus berputar tanpa henti membawa perubahan besar melewati pergantian musim hujan menuju kemarau, menandai 1 tahun penuh masa penyembuhan yang sangat menyiksa. Perjalanan panjang menuju pemulihan fisik jagoan kecil keluarga kaya ini nyatanya sama sekali tidak mudah untuk dilewati, dipenuhi oleh serangkaian operasi bedah tulang yang menguras air mata. Bau obat bius dan cairan antiseptik di ruang perawatan intensif seakan menjadi teman akrab yang selalu menemani malam-malam panjang Bayu menahan siksaan ngilu. Jeritan kesakitan seringkali menggema di dalam ruang fisioterapi setiap pagi ketika Dr. Surya memaksakan sendi kaku anak itu untuk ditekuk melampaui batas toleransi manusia normal. Keringat sebesar biji jagung selalu membasahi dahi pucat sang pasien kecil saat dia berusaha mengambil satu langkah lurus di atas palang besi sejajar yang dingin. Kerusakan saraf permanen pada area tungkai bawah tersebut pada akhirnya memaksa pewaris tunggal ini untuk menerima kenyataan pahit bahwa dia akan terus berjalan pincang seumur hidupnya. Bekas luka kemerahan tebal yang membelah separuh wajah tampannya pun tidak akan pernah bisa dihilangkan menjadi peta sejarah penderitaan absolut yang tercetak abadi di atas permukaan kulit. Namun alih-alih meratapi nasib buruk yang telah menghancurkan masa kecilnya tanpa ampun, pemuda tangguh ini justru menemukan kekuatan batin baru dari kepingan masa lalunya di jalanan. Setiap kali dia melihat sekumpulan anak gembel yang kelaparan dari balik kaca mobil mewahnya, rasa bersalah sebagai penyintas kejadian mematikan selalu mencakar kuat dinding nuraninya. Kesadaran moral yang sangat mendalam mengenai makna sebuah kehidupan akhirnya memicu sebuah permohonan mulia kepada ayah dan ibunya pada suatu malam tenang di ruang keluarga. Untuk berpikir langsung memutuskan untuk mewujudkan keinginan darah dagingnya dengan membeli sebuah bangunan besar. Papan nama raksasa bertuliskan Yayasan Galang terpasang sangat megah di depan gedung bata merah, kawasan pusat kota,
menyambut hari peresmian yang dipenuhi haru biru. Bangunan perlindungan 3 lantai ini menyediakan kamar tidur yang hangat, makanan bergizi berlimpah tanpa henti, dan ruang kelas terang benderang bagi jiwa-jiwa kecil yang telantar. Udara pagi yang segar membawa aroma roti panggang manis dari dapur umum memancing keramaian anak-anak lusuh untuk berbaris rapi di depan gerbang utama panti asuhan. Hiruk-pikuk suara tawa riang gembira seketika terdiam takjub penuh rasa hormat melihat kedatangan mobil mewah berwarna hitam pekat milik keluarga pendiri tempat suci tersebut. Pintu kendaraan itu terbuka lebar menyambut sinar matahari siang yang menyilaukan membiarkan Bayu melangkah turun dengan sangat percaya diri meski tubuhnya harus bergerak terhuyung-huyung parah. Langkah kakinya yang cacat menimbulkan bunyi ketukan berirama konstan dari tongkat logam mahalnya saat dia berjalan pelan mendekati kerumunan bocah kelaparan dengan senyuman kebaikan yang tulus. Pria bertubuh besar dan istrinya yang cantik berdiri berdampingan di latar belakang pelataran, menyaksikan putra mereka menyalami setiap tangan kotor, anak jalanan tanpa sedikit pun rasa jijik. Bisumi ikut menyeka sudut matanya yang basah menggunakan ujung celemek bersihnya, terharu bangga melihat majikan kecilnya kini telah berubah menjadi malaikat pelindung bagi kaum papa. Harta kekayaan duniawi berlimpah yang dahulu sempat gagal menyelamatkan keluarga ini dari keputusasaan akut sekarang telah menemukan tujuan sejatinya untuk menebus utang nyawa dan mengembalikan keadilan. Tragedi bus sekolah maut di dasar jurang memang telah merenggut paksa banyak hal berharga, tetapi kejadian mengerikan itu juga memberikan anugerah kehidupan kedua yang jauh lebih berarti. Kisah penderitaan kelam yang bermula dari tumpukan lumpur pekat pemakaman, akhirnya ditutup dengan pelukan hangat seorang balita kurus pada leher sang penyintas, membuktikan bahwa cinta pengorbanan selalu menang. Sahabat pendengar sekalian, perjalanan panjang penuh air mata dari keluarga Herman dan Bayu ini akhirnya meninggalkan sebuah pesan yang sangat mendalam di lubuk hati kita. Rasa sakit luar biasa yang sempat menghancurkan kewarasan sepasang orang tua nyatanya mampu ditempa menjadi kekuatan pelindung bagi mereka yang tidak pernah terlihat oleh kerasnya dunia. Tumpukan harta kekayaan yang melimpah ruah di dalam rumah mewah berlapis marmer utara. Bandung terbukti sama sekali tidak memiliki arti apapun jika dihadapkan pada ancaman maut. Satu-satunya kekayaan paling sejati di muka bumi ini hanyalah kehangatan dari sebuah pelukan erat bersama darah daging yang sangat kita cintai. Pengorbanan sunyi dari seorang bocah jalanan tanpa keluarga bernama Galang turut menampar kesadaran nurani kita dengan sangat keras di tengah hiruk-pikuk keegoisan manusia. Kisah tragis anak malang tersebut selalu mengingatkan kita semua bahwa setiap jiwa kecil yang kedinginan di luar sana berhak untuk mendapatkan nama dan kasih sayang abadi. Terkadang garis takdir memberikan sebuah kesempatan kedua melalui jalan yang sangat menyakitkan agar kita bisa belajar untuk melihat penderitaan kaum papa dengan mata batin yang jauh lebih jernih. Luka bakar permanen dan kaki yang berjalan pincang bukanlah sebuah kutukan memalukan, melainkan lencana kehormatan atas keberhasilan jiwa dalam bertahan hidup. Semoga kehangatan emosional dari akhir cerita penebusan dosa keluarga kaya ini mampu menginspirasi Anda setiap harinya untuk terus menebarkan kebaikan tanpa pandang bulu. Apabila rentetan keajaiban kecil yang mengharukan ini berhasil menyentuh relung sanubari Anda, jangan ragu untuk berlangganan saluran ini sebagai bentuk dukungan hangat bagi karya kami. Kehadiran Anda di sini akan memastikan kita bisa terus melangkah bersama untuk membagikan lebih banyak lagi untayan cerita kehidupan yang penuh makna dan air mata bahagia. Sampai jumpa pada episode narasi menyentuh berikutnya dan pastikan Anda selalu mensyukuri setiap napas berharga bersama orang-orang tercinta di bawah atap rumah yang sama.